kali ini kami akan mempresentasikan cara membuat prototipe aplikasi dan mendemokan aplikasi yang telah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat prototipe aplikasi menggunakan Balsamiq Mockup 3. Untuk Balsamiq Mockup 3 sendiri, kita bisa mengunduhnya di berbagai situs internet maupun melalui link YouTube. Nah, untuk Balsamiq Mockup 3 ini, kita bisa mendapatkan free trial selama 1 bulan atau 30 hari, maupun untuk fullnya kita bisa mengunduh keygen Balsamiq Mockup 3 maupun kita membelinya, kemudian kita akan mendapatkan lisensi dan password. Nah, langsung saja kita klik 2 kali Balsamiq Mockup 3, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada fitur all assets, big buttons, command, container, fonts, icon, iOS, layout, markup, media, symbol, dan text. Nah, untuk menambahkan project seperti punya saya ini, sudah saya tambahkan sebanyak 13 project. Nah, caranya kita klik plus di sini. Nah, di sini juga sudah ada contoh prototipe aplikasi yang pernah kelompok saya buat, yakni aplikasi smartphone untuk wali santri. Langsung saja, mari kita simak langkah pembuatannya. Untuk fitur ini, kita bisa secara manual menggunakannya, maupun agar lebih cepat, kita bisa menggunakan quick add. Langsung saja kita cari simbol smartphone, kita klik 2 kali. Untuk mengatur size maupun position bisa kita lakukan di sini dengan berubah di sini, maupun kita tarik di sini secara langsung. Untuk selanjutnya kita cari rectangle, kita letakkan di sini dan kita atur ke bawah sesuai dengan layar smartphone-nya. Kemudian kan logo pesantren, kita atur, kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita cari label, kita ganti menjadi aplikasi smartphone. Kita atur rata tengah, kita rubah size-nya menjadi 18, kemudian kita sesuaikan, kemudian kita tambahkan label teks kembali, kita rubah menjadi untuk wali santri, kita rubah ukurannya menjadi 18, kita ratakan tengah, kita atur, kita tambahkan label teks lagi di bawahnya, kita ganti nama menjadi Siponj, kita ratakan tengah, kita atur, kemudian kita rubah menjadi ukuran 18, tambahkan lagi label teks, kita rubah menjadi sistem informasi, pondok pesantren, Nurul Jadid. Kita rubah menjadi rata tengah. Jangan lupa cari button.
kita atur. Kemudian jangan lupa kita pastikan, kita ganti menjadi enter. Dan ini kita ganti menjadi exit. Kita rubah backgroundnya menjadi warna biru. Kita linkkan button enter ke new mockup dan exit ke new mockup 1. Mockup 2. Kita bisa mengcopy pastekan lagi smartphone, kemudian rectangle-nya. Kita rubah menjadi background hijau. Jangan lupa logo pesantren. Kita copy pastekan, kita atur agar berada di atas. Kemudian kita cari label teks lagi. Kita rubah menjadi ahlan wa sahlan. Silahkan login. Kita jadikan rata tengah, kemudian italic atau miring, dan berwarna putih. Untuk rectangle, jangan lupa bordernya seperti warna hijau. Langkah selanjutnya, kita cari icon user. Kita rubah ukurannya menjadi S. Kita rubah warna biru. Kita cari label text. Kita rubah menjadi user ID. Kita tarik ke sini. Kita rubah warnanya menjadi warna putih. Kita masukkan juga teks input. Kita tarik ke bawah. Kita panjangkan. Bordernya kita beri warna putih. Selanjutnya kita cari simbol lock. Kita pilih unlock all. Kita ganti ukurannya S. Kita rubah warnanya menjadi warna biru. Kemudian kita tarik ke bawah. Kita pilih label text. Kemudian kita rubah menjadi password. Kita rubah warnanya menjadi warna putih. Kita kopikan teks input yang tadi. Kita letakkan di bawah. Kemudian jangan lupa kita tambahkan button di sini. Kita beri nama logo dengan warna biru. Kita pilih icon untuk smartphone seperti square. Kita atur ukurannya. Tekan di sini. Kita pilih icon circle. Kita rubah ukurannya menjadi S. Kita letakkan di tengah. Jangan lupa juga karet left. Kita rubah juga menjadi ukuran S. Kita letakkan di sini. Dan untuk login, button login kita linkkan ke new mockup 3 nya, yakni belum. Nah, kita bisa mengcopy pastekannya dari sini. Sebelumnya kita blok terlebih dahulu, kemudian tinggal kita Ctrl J, kita copy pastekan di sini. Kita replace.
Nah, untuk tampilannya seperti ini. Untuk Ibrahim, penulisan Ibrahim ini kita menggunakan label some text, kemudian juga untuk produktivitas, personalitas kita menggunakan label text. Nah, untuk prestasi, tafidz, absensi, kesehatan, keuangan, dan pelanggaran kita menggunakan button agar bisa dilingkan. Nah, kemudian untuk simbol-simbolnya tersendiri, prestasi kita bisa mencari simbolnya di icons, kemudian mencari secara manual maupun agar lebih cepat kita bisa ketik di quick add. Simbol yang dipakai pada prestasi ini adalah trofi seperti ini. Kemudian simbol di tafidz itu adalah blue. Nah, kemudian di absensi itu adalah simbol dari kalender. Dan di kesehatan itu simbol medkit. Kemudian di keuangan itu kita memakai simbol money. Nah, kemudian di pelanggaran kita menggunakan simbol X, elimination triangle. Nah, karena ini projectnya sudah kita copy pastekan, maka linknya akan broken atau rusak. Untuk memasukkan linknya kita perlu mengungroup. Kita blok, kemudian kita ungroup terlebih dahulu. Kita linkkan prestasi ke new mockup 4, tafidz ke new mockup 5, absensi ke new mockup 6, kesehatan ke new mockup 7, keuangan ke new mockup 8, pelanggaran ke new mockup 9, berita ke new mockup 10. Untuk tombol button yang bawah, ini adalah tombol profil santri dan logout. Untuk home kita linkkan ke new mockup 3. Untuk profil santri kita linkkan ke new mockup 11. Dan untuk logout kita linkkan ke new mockup 1. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengisi produktivitas, yakni prestasi. Kita copy pastekan. Prestasi. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, kita replace. Nah, untuk prestasi ini kita memakai teks dengan backgroundnya berwarna biru, bordernya berwarna putih, sedangkan tulisannya berwarna putih. Untuk bisa mengedit ini kita harus mengunggruhkannya dengan cara manual. Kemudian kita klik ungroup. Kita harus benar-benar membloknya, kemudian mengunggroupkan seperti ini. Nah, untuk tulisan ini kita memakai text area dengan perataan kanan. Simbolnya kita menggunakan copy. Untuk mengatur background kita bisa klik di sini, dan untuk mengatur border di sini. Sedangkan untuk tulisan ada di bagian bawah, ada bold, italic, underline, rata kanan, rata tengah, rata kiri. Ini adalah untuk mengatur size ukuran dari tulisannya, dan untuk mengatur warna tulisan juga ada di bagian bawah. Kemudian seperti tadi, linkkan home ke new mockup 3, profil santri ke new mockup 11, dan yang terakhir logout ke new mockup 1. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yakni kita adanya
Oke, kemudian lanjut setelah itu di sini ada tahfidz. Langsung saja kita kopikan di sini tombol icon menu tahfidznya. Dengan cara kita blok terlebih dahulu, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke sini, Ctrl V. Kemudian untuk merubahnya kita tinggal blok lagi seperti ini. Kemudian kita ungroup terlebih dahulu. Setelah di ungroup, kita ke new makeup 5 kita Ctrl C, kemudian kita pindahkan Ctrl V seperti ini. Kita blok, kemudian kita ungroup. Untuk pengelingannya sama, home kita pindahkan ke new makeup 3. Profil santri kita pindahkan ke makeup 11. Dan untuk tombol logout kita linkkan ke new makeup. Untuk tahfidz kita menggunakan text input dan kita beri warna backgroundnya biru dan bordernya putih dan tulisannya putih. Total hafalan 24 halaman. Juga menggunakan label halaman 24 halaman juga menggunakan label teks. Sedangkan untuk keterangan seperti ini kita menggunakan teks area. Kemudian kita menggunakan rata kanan. Untuk ini kita menggunakan icon. Kemudian selanjutnya yakni absensi. Kita masuk ke new makeup 6. Seperti ini. Kita pindah ke absensi seperti ini. Kita bisa langsung mengkopikannya seperti ini. Kemudian untuk merubahnya kita bisa mengunggroupkan. Nah, untuk ini sama absensi yang menggunakan teks input dengan background warna biru dan berwarna putih. Kemudian untuk isi seperti ini kami menggunakan teks area. Untuk pengelingannya home, new makeup 3, profil santri, new makeup 11, dan untuk logout kita linkkan ke new makeup 1. Selanjutnya setelah absensi yaitu kesehatan. Setelah itu kita lihat ada tombol yakni kesehatan menunya. Nah, seperti ini. Nah, untuk kesehatan seperti ini ada riwayat penyakit dan bisa kita kopikan juga. Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke lembar baru. Untuk melakukan perubahan edit kita ungroup terlebih dahulu. Lalu kita linkkan menu terlebih dahulu. Home kita linkkan ke new makeup 3, sama profil santri juga kita linkkan ke new makeup 11, dan untuk logout kita linkkan ke new makeup 1. Cara pembuatan seperti ini juga cukup gampang. Jadi seperti kita telah cari terpenting, tinggal copy paste ke berikutnya. Kemudian kesehatan kita gunakan label teks dengan background labelnya menggunakan warna biru. Nah, seperti ini label teks. Contoh kita ganti dengan nama kesehatan. Kemudian backgroundnya kita ganti warna biru. Maaf, kita menggunakan teks input. Kemudian untuk tulisan kita menggunakan teks label.
menggunakan teks input, kita tulis di sini kesehatan, bordernya kita ganti putih, kemudian backgroundnya kita ganti biru, untuk tulisannya kita ganti putih. Jadi untuk membuatnya kita klik teks input, keterangannya kita gunakan teks area. Baik, kita lanjut ke new markup 8. Setelah riwayat penyakit atau kesehatan, kemudian di sini ada keuangan, dan terakhir pelanggaran. Sama, kita kopikan untuk keuangan di SPP. Kita kopikan untuk keuangan ini ada SPP, uang saku, total masuk dan sebagainya. Tekan undo terlebih dahulu. Di sini keuangan memakai teks input. SPP kita menggunakan button. Kita klik SPP ke new markup 12. Oke, kemudian untuk uang saku kita linkkan ke new markup 13. Kemudian untuk home kita linkkan ke new markup. Profil santri kita linkkan ke new markup 11, dan logout kita linkkan ke new markup 1. Untuk penulisan data masuk dan sebagainya kita menggunakan teks area. Bisa kita ketik di sini, kita cari teksnya seperti ini. Kemudian setelah keuangan ada pelanggaran yang berisi pelanggaran santri. Untuk tulisan pelanggaran sendiri kita menggunakan teks input dengan background biru. Kemudian tulisan berwarna putih dan border berwarna putih juga. Kemudian kita menggunakan icon exclamation rectangle. Kemudian kemudian untuk di top ini kita menggunakan teks area seperti tadi. Home kita linkkan ke new markup 3. Profil santri kita linkkan ke new markup 11. Dan untuk logout kita linkkan ke new markup 1. Nah, kemudian di sini ada berita seperti ini tampilannya. Lalu kita blok atau salinkan ke Android, jadi seperti ini. Untuk penulisannya sama, kita menggunakan teks area, dan untuk berita kita menggunakan di sini. Kemudian ada berita seperti ini tampilannya, lalu kita blok atau salurkan ke Android, jadi seperti ini. Dan untuk penulisannya sama, kita menggunakan teks area, dan untuk berita ini menggunakan teks input, kita gunakan icon. Kemudian kita rubah pengelingannya sama seperti tadi. Home itu di tab 3, profil santri itu di tab 11, dan logout di markup. Selanjutnya kita akan profil santri seperti ini. Tombol profilnya kita ganti linknya ke new markup 12.
dan logout kita ganti ke makeup shop. Nah, di sini kita menggunakan dua template. Sebenarnya hanya satu, yaitu background yang khusus background warna hijau dan warna putih. Kemudian kita membuat rectangle backgroundnya putih dengan border warna hijau. Kemudian kita membuat rectangle background warna hijau dengan border warna hijau seperti ini. Kemudian kita memilih icon user, kita gunakan label text untuk drawing. Kemudian juga memilih icon location, kemudian kita tulis nama, kemudian kita pilih juga tombol button, kemudian kita ganti nama menjadi edit profile seperti ini. Kemudian tanggal lahir, image, dan nama kelas kita menggunakan label sans text. Data orang tua, nama juga kita menggunakan sans text. Kemudian untuk makeup 12 yakni edit profil, membuat edit profil seperti ini. Sama seperti tadi, kita hanya mengcopy paste dan kita Ctrl C lalu Ctrl V seperti ini, lalu kita lepas. Nah, untuk di sini data santri yang tanggal lahir ini sekelas kita menggunakan yang namanya combo box. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik scroll bar, kemudian ketik sudah ketikkan, kemudian kita klik scroll bar jadilah ini. Terus selanjutnya kita menggunakan text area. Anda yakin data yang Anda masukkan benar, maka kita menggunakan text area. Kemudian kita menggunakan tombol button yang menyatakan iya atau tidak seperti ini. Jadi tombolnya kita akan linkkan ke menu Microsoft. Jadi tombol iya akan kita linkkan ke menu Microsoft. Jika tidak, kita linkkan ke menu Microsoft. Jadi tidak akan berpindah. Kemudian home, kemudian home, profil dan logout sama. Home-nya di new makeup 3 dan profil santri di new makeup 11 dan untuk logout makeup 1. Terakhir kita masukkan keterangan tentang SPP seperti ini. SPP kita Ctrl C, lalu kita Ctrl C. Kita hanya perlu menggunakan teks input untuk Januari, Februari, Maret dan seterusnya, dan juga lunas dan X tinggal kita timbulkan untuk home, profil, logout, semua sama pengalihannya. Home itu di logout 3 dan profil santri logout 11 dan untuk logout ini makeup. Dan jadilah aplikasi prototype, aplikasi yang kita buat. Kemudian untuk pendemoan aplikasi ini akan didemokan oleh sahabat kami, yaitu Dr. Lucia dan Dr. Lisa dari kuliah lainnya. Dan silakan.
Pada kesempatan kali ini kita akan menemukan aplikasi smartphone, yakni Sistem Informasi Pondok Pesantren Nurul Jadid. Tampilan awal kita ialah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik enter, maka muncul tampilan seperti ini. Di sini kita diminta untuk mengisi user ID dan password. Setelah itu kita klik login untuk masuk ke tampilan berikutnya. Di sini ada data yang bernama Ibrahim, terdapat produktivitas. Yang pertama itu ada prestasi, tahfidz, absensi, kesehatan, keuangan, dan pelanggaran. Yang pertama kita klik prestasi, maka muncul tampilan seperti ini. Contohnya, tertera di situ pada tanggal 9 Juli 2018, juara 2 lomba 5 juz pondok sunnah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah. Dan seterusnya seperti itu. Kita klik home untuk kembali pada tampilan sebelumnya. Di situ ada tahfidz, kita klik, maka muncul tampilan seperti ini. Contohnya, tertera pada tanggal 29 Juni 2018, Murojaah juz 30 dan 29. Tambahan 10, Murojaah baru, surat Al-Mulk, keterangan surat Al-Mulk, dan begitu seterusnya. Setelah itu kita klik home untuk kembali pada tampilan sebelumnya. Di situ ada absensi, kita klik, maka muncul tampilan seperti ini. Di absensi tersebut tertera izin dan alasan santri. Contohnya tertera pada tanggal 7 Juli 2018, alasannya tidur, dan seterusnya. Kita klik home untuk kembali. Baik, di sini saya akan menunjukkan beberapa personalitas yang teman saya jelaskan. Di personalitas ini kita dapat melihat kesehatan, keuangan, dan pelanggaran. Di kesehatan kita dapat melihat tanggal berapa pasien itu masuk dan tanggal berapa pasien itu keluar, serta penyakit yang diderita oleh pasien. Seperti contohnya, tanggal 2 Februari 2018 pasien masuk hingga tanggal 4 Februari 2018 pasien keluar. Penyakit yang diderita pasien adalah asam lambung dan beberapa penyakit lainnya seperti tifus, flu, batuk, dan pilek. Baik, kita lanjut ke keuangan. Di keuangan kita dapat mengetahui SPP dan uang saku. Di SPP kita dapat melihat sudah lunaskah kita membayar atau belum. Jika sudah lunas, di sini akan tertera berwarna hijau. Jika belum, akan diberi tanda warna merah. Kita ke uang saku. Di uang saku kita dapat mengetahui kapan terakhir kita mengambil uang beserta jumlah uang dan sisa uang saku anak kita. Baik, setelah itu kita lanjut ke pelanggaran. Di pelanggaran kita dapat mengetahui jenis pelanggaran tindakan yang harus dijalani oleh pelanggar serta poin yang didapati pelanggar dan tanggal kejadian pelanggaran. Contohnya seperti bawa HP, tindakan poin 30, poin yang dikenakan 10, tanggal kejadian 9 Juli 2018.